Pagi harinya seperti biasa Ara menyiapkan sarapan untuk Vivian, karena hanya dia yang tahu sarapan seperti apa yang selalu dimakan oleh kakak angkatnya itu yang sedang melakukan diet ketat. Pagi Ara, sapa Vivian. Ara yang tengah menata hidangan ke atas meja menatap pada kakaknya yang otomatis ikut menatap pada pria yang berstatus sebagai kakak ipar sekaligus suaminya. Pagi kak, pagi tuan, sarapan kakak udah siap? Ucap Ara lalu beranjak dari ruangan tersebut. Tunggu Ara, kamu kemana? Tetaplah di sini ikut sarapan bersama kami. Vivian melakukan semua itu bukan karena sungguh-sungguh ingin mengajak Ara sarapan bersama mereka. Tapi Vivian sengaja melakukan semua itu agar Dewa melihat dia sebagai seorang kakak yang sayang pada adiknya, meskipun Ara bukan adik kandungnya. Vivian juga ingin menunjukkan kemesraannya dengan Dewa pada Ara, agar adiknya itu melihat bagaimana romantisnya mereka hingga tak berani berpikiran macam-macam. Tapi kak aku, sudah duduklah. Kau adikku, jadi berhak untuk sarapan bersama kami, bukan gitu sayang? Ucap Vivian dengan tersenyum. Sebuah senyuman manis tapi tidak bagi Ara, karena senyuman Vivian hanyalah senyuman palsu. Juga dengan tawaran untuk sarapan bersama. Karena dulu saat tinggal bersama keluarga Wisnu, Vivian tidak pernah mau makan satu meja dengannya. Jadi mau tidak mau Ara akan sarapan bersama pelayan, atau harus menunggu sampai keluarga Wisnu selesai sarapan lebih dulu. Dewa sendiri hanya berdiam kecil tanpa menatap pada Ara ataupun Vivian. Pria itu terlihat sibuk sendiri seakan di ruangan tersebut tidak ada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Tidak kak, aku masih kenyang, nanti aja sarapannya. Ucap Ara dengan berbohong, karena dia tidak berani untuk duduk di satu meja yang sama dengan Dewa juga Vivian. Dua orang yang tidak menyukainya, bahkan membencinya. Duduk, dek. Baik Ara maupun Vivian serentak menatap pada sosok pria tampan yang bersatu sebagai suami mereka. Tapi tuan, aku bilang duduk. Perintah Dewa tegas dengan tatapan tajamnya. Kau dengarkan apa yang dikatakan Dewa, ayo duduk. Vivian menarik tangan Ara untuk duduk meskipun ia sendiri masih terkejut dengan kepedulian Dewa. Karena tidak biasanya seorang Dewa Arbito ikut masuk dalam pembicaraan dirinya dan adik angkatnya. Ara sendiri akhirnya mau tidak mau bergabung sarapan bersama Dewa dan Vivian meskipun enggan. Selama sarapan berlangsung, Ara lebih banyak diam, tidak memperdulikan sama sekali keromantisan pasangan baru tersebut. Bukan karena dia cemburu, tapi karena pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian pagi tadi, di mana dia terbangun dengan pakaian yang tersingkap ke atas, dan yang lebih membuatnya terkejut, area intinya yang terasa lengket seperti ada sisa-sisa cairan khas percintaan. Juga tubuhnya yang terasa sangat lelah, padahal dia baru bangun tidur. Apa mungkin tadi malam Dewa ke kamarku dan menyentuhku? Gumam Ara dalam hati sembari memberanikan diri menatap pada Dewa. Bukan tanpa alasan dia menuduh pria itu berbuat macam-macam terhadapnya, karena sejauh ini hanya Dewa yang berani menyentuhnya. Tapi kan pintu kamar udah aku kunci, jadi tidak mungkin bukan? Gumamnya lagi dalam hati dengan bingung. Atau jangan-jangan aku bermimpi melakukan itu sampai... Tidak! Teriak Ara tanpa sadar sampai membuat Dewa dan Vivian menatapnya. Kau kenapa? Tanya Vivian dengan bingung karena tiba-tiba saja Ara berteriak tidak jelas. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan mimpiku tadi malam yang bercinta. Ara menutup mulut dengan kedua tangannya karena keceplosan. Terlebih saat melihat tatapan tajam Dewa. Oh wow, aku baru tahu ada seorang wanita yang berani untuk bercerita tentang mimpinya. Terlebih mimpi bercinta. Ucap sosok tampan yang berjalan masuk dalam ruang makan tersebut, membuat tiga orang yang ada di ruangan tersebut menatap ke arah sumber suara. Kau? Bagi Kara dengan terkejut. Sementara sosok pria tampan tersebut justru tersenyum sembari mengerlingkan matanya dengan menggoda. Tanpa memperdulikan tatapan terkejut dari semua orang yang ada di ruangan makan, Rio duduk tepat di samping kursi yang ditempati Ara tanpa mengalihkan tatapannya dari wanita tersebut. Jujur, Rio terkejut melihat keberadaan Ara di Mansion utama, mengingat peraturan di Mansionnya yang tidak memperbolehkan orang asing masuk ke dalam. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dewa dengan tatapan menyelidik. Jujur dia terkejut dengan kedatangan Rio,
karena tidak biasanya adiknya itu kembali ke mansion utama, mengingat pria itu lebih suka tinggal di apartemen atau di tempat para wanita yang menjadi koleksinya. Hei, apa aku tidak boleh kembali ke mansion ini? Rio bertanya balik dengan santai tanpa mempedulikan tatapan tajam yang kini dilemparkan Dewa. Sudahlah, kau tidak perlu basa-basi, kau butuh berapa? Tanya Dewa to the point. Dia tahu jika Rio kembali pulang hanya ada dua alasan. Satu, kehabisan uang, dan dua, merindukan mommy mereka. Dan untuk pilihan kedua sangat tidak mungkin, mengingat Rio tahu kalau Mom, Tita, dan Dead Boy tengah berlibur dan akan menetap lama di pulau pribadi keluarga mereka. Sorry brother, aku tidak butuh uangmu. Oh lupa, aku udah kerja. Sahut Rio dengan menyombongkan diri. Jika dulu dia masih suka bergantung pada Dewa untuk mendapatkan uang lebih agar dia bisa berfoya-foya, sekarang Rio tidak lagi membutuhkannya. Karena dia udah dipercaya oleh Dead Boy untuk mengelola salah satu perusahaan milik keluarga Arbeto. Lalu apa maumu? Tanya Dewa dengan sedikit emosi melihat bagaimana Rio terus menatap arah. Bukan karena Dewa cemburu, tapi sejak dulu dia tidak suka jika miliknya disentuh, didekati, atau ditatap penuh minat oleh orang lain, meskipun itu adiknya sendiri. Ya, walaupun Dewa tidak menyukai Ara, tapi selama wanita itu menjadi istrinya, itu berarti Ara hanya boleh menjadi miliknya. Tidak ada, tapi sepertinya aku akan menatap kembali, apalagi jika ada wanita cantik di sini. Ucapnya sembari menatap Ara dengan intens. Ara yang ditetap sedemikian rupa oleh pria setampan Rio tentu saja menjadi salah tingkah. Keduanya tanpa sadar saling membalas tatapan dengan sebuah senyuman, dan pastinya apa yang dilakukan kedua orang tersebut dapat dilihat oleh kedua sudut mata Dewa. Klotrak. Semua orang yang ada di dalam ruangan langsung terdiam karena terkejut melihat Dewa membanting garpu dan pisau makan ke atas piring dengan kasar. Sayang, kau kenapa? Tanya Vivian dengan bingung, karena suaminya tiba-tiba marah. Dewa tidak mempedulikan pertanyaan Vivian. Pria itu langsung beranjak pergi dari ruangan tersebut tanpa kata. Sayang tunggu, sarapanmu belum habis. Vivian segera menyusul Dewa, meninggalkan Ara dan Rio yang kini hanya berdua di ruangan tersebut. Sepupumu kenapa? Tanya Ara dengan bingung melihat sikap Dewa yang marah entah karena apa. Sepupuku? Rio bertanya balik dengan mengerutkan keningnya. Ya, sepupumu, bukankah Dewa sepupumu? Oh iya, aku lupa kalau dia sepupuku. Rio tertawa saat menyadari jika Ara hanya mengetahui dirinya sebagai sepupu dari Dewa Arbeto. Mane, masa kau lupa dengan sepupu sendiri? Gerutu Ara sembari melanjutkan sarapan paginya tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya. Di mana Dewa yang tiba-tiba marah lalu pergi, padahal sarapan pria itu belum habis. Juga dengan keberadaan Rio, pria yang lupa dengan sepupunya sendiri, juga pria yang sejak datang selalu menatapnya. Jujur, tatapan Rio mampu membuatnya terpesona, karena daya tarik pria itu yang begitu kuat. Kalau saja Ara tidak mengingat ia udah memiliki suami, meskipun suami kontrak untuk 1 tahun, pasti Ara akan jatuh cinta pada Rio. Kau wanita yang unik, ucap Rio dengan memuji karena bisa-bisanya wanita itu melanjutkan sarapan tanpa mempedulikan apa yang telah terjadi. Terima kasih pujiannya, ucap Ara meskipun tidak tahu arti dari ucapan Rio itu benar memuji atau menyindir. Dan berhentilah menatapku. Mendengar ucapan Ara sontak membuat Rio tergagah-geli karena baru menyadari kebodohannya yang sejak tadi menatap wanita itu. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan pada wanita lain, bahkan pada para kekasihnya.